Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel ya. Kali ini saya akan membahas bahan pada saat saya melakukan pelatihan pemeriksaan USG obstetrik dasar trimester 2 dan 3. Sudah saya bahas sebelumnya di trimester 1 ya. Bisa kamu klik di link di atas ya. Saya membahas trimester 1. Sekarang adalah trimester 2 dan 3 ya. Nah, ini adalah agenda yang harus kamu ketahui ya. Kamu ketahui dalam membahas bahan ini ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa kamu subscribe YouTube channel saya, share dan like video ini ya. Dan bisa kamu tonton, ini bisa menambah ilmu ya bagi tenaga medis terutama dokter ya yang ingin mempunyai USG ya. Teman-teman, saya mau kasih tahu ya, kalau misalnya USG ini sudah bisa ditanggung oleh BPJS dan bisa diklaim juga. Jadi kamu perlu nih untuk melakukan pelatihan untuk ANC ya. Jadi kamu di praktek kamu yang kerjasama dengan BPJS bisa diklaim nih. Oke teman-teman, ini agendanya ya. Pendahuluan ya, USG dasar dan trimester 2 dan 3 itu kita harus mengetahui struktur normalnya supaya kita bisa menapis anomali dari bayi tersebut ya, janin tersebut. Oke. Screening anomali ini biasanya di 18 sampai 22 minggu ya. Berarti ini di trimester 2 ya. Karena perkembangan jantung optimal itu 20 sampai 22 minggu. Nah, kenapa perlu di screening? Karena anomali kongenita itu terjadi 3-12%. Memang sangat kecil ya. Kenali faktor resikonya, insidensinya, dan keberulangannya ya. Waktu ini sangat penting, yaitu di antara 18-22 minggu, ini di trimester 2, dan 28-32 minggu ya. Kalau misalnya kista plexus koroid ini biasanya menghilang setelah 24 minggu. Tapi kalau misalnya masih terbentuk, berarti itu ada kelainannya ya. Nah, ini markernya untuk trimester 2 dan 3 ini kayaknya kalau misalnya untuk dokter umum ya tidak begitu ke arah sana ya. Nah, persiapannya harus ada pasiennya, ada peralatannya ada USG-nya ya. Dan pemeriksaannya harus kompeten. Jadi kamu yang pengen mempunyai USG sebaiknya mengikuti pelatihannya ya. Pemeriksaan trimester 2 itu yang perlu dilakukan ada anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya, status general dan obstetrinya ya. Jadi status generalnya misalnya tensi, suhunya ya, tinggi badan, berat badan ya. Kalau obstetrinya misalnya tinggi fulusnya ya. Kita harus tahu nih sesuai enggak dengan usia kehamilan ya. Pemeriksaan penunjang itu misalnya USG ya. Diagnosa kerja adalah bisa ibu dan janinnya ya. Penata laksanaan, indikasi pemeriksaan USG ya. Jadi kita harus sistematika dalam pemeriksaannya ya. Nah ini teman-teman bagaimana cara mengeksplorasi perut ibu ya menggunakan USG. Jadi pertama-tama harus di suprasimfisis. Jadi posisi transducernya harus transversal dulu ya. Jadi kalau transversal itu tegak lurus dengan lantai ya. Tegak lurus ya. Nah, lalu baru nanti ke rongga pelvik, kemudian ke proses sipedeus ini di ulu hati, lalu nanti ke sebelah kanan, setelah sebelah kanan baru ke sebelah kiri ya. Yang harus kita perhatikan adalah presentasi janinnya. Janinnya apakah janinnya letak sungsang, lintang, atau misalnya letak kepala ya. Letak punggungnya ada di mana? Di kanan atau di kiri? Tanda kehidupannya ada bunyi ada jantungnya atau enggak nih. Letaknya dan derajat maturasi. Jadi kematangan dari plasentanya gimana ya. Volume relatif cairan amnionya gimana ya. Nah, kalau di janinnya kita harus perhatikan jumlahnya, apakah jumlahnya tunggal atau ganda, ya kembar atau enggak. Kalau yang kembar ini sekat amnionya gimana? Apakah bersatu atau enggak atau terpisah satu sama lain ya? Denyut jantungnya itu gimana? Ada atau enggak? Teratur atau enggak? Persentasinya ya yang saya bilang tadi persentasinya apakah letak kepala, lintang atau letak sungsang ya? Letak dan posisinya bagaimana ya? Jadi punggungnya di sebelah mana? Di kanan atau di kiri ya?
Morfologi normal itu dari kepala kita telusur sampai kaki ya. Jadi sistematis, nggak boleh loncat-loncat dari nanti baru ke kaki, baru ke punggung ya. Ini harus berurutan ya. Jadi aktivitasnya fleksi, ekstensi, supinasi atau rotasi. Jadi ini adalah aktivitas dari USG-nya ya. Hubungan janin dengan letak plasenta bagaimana ya? Tali pusatnya gimana? Terlihat atau enggak ya? Volume amnionnya itu atau cairan ketubannya itu gimana? Cukup atau enggak ya? Nah, ini adalah anatomi janin normal ya. Ini ya seperti ini. Nah, ini saya lewati aja ya. Ini kayaknya ini sangat spesifik, tapi untuk dokter umum tidak perlu terlalu detail lah untuk ini ya. Nah, untuk kepala janin ini ada pembagian 3 bidang, ada sagittal, koronal, dan transversal ya. Nanti di foto berikutnya kita akan tahu seperti apa ya. Nah, struktur normalnya ini ada namanya kranium. Kranium itu adalah tulang. Tulang dari kepala janin ya. Jadi biasanya dia putih ya. Mengkilat ya warnanya. Terus ada vas cerebri. Ini vas cerebri itu dia ada di tengah. Ya, ada ventricle lateral, ventricle 3, cavum septum, pellucidum, thalamus, dan cortex cerebri. Nanti kita lihat deh gambarnya ya. Yang biometri dasar itu kita harus mengetahui BPD dan HC ya, head circum. Jadi lingkar kepalanya. Nah, ini adalah pemotongan ya. Ya koronal, kalau seperti koronal seperti ini ya. Jadi dia memotong arah dari arah samping ya. Terus kalau misalnya sagittal ini dari depan, aksial baru batang tubuh ya. Ini jadi sagittal ini dari hidung ya, dari wajah hidungnya. Nah, syarat yang harus kamu perhatikan kalau memang kita mau mengukur BPD ya, fokus pada level yang tepat ya, pembesaran gambar harus sesuai. Potongannya aksial kepala ya. Aksial itu berarti dia motong gini ya, motong gini ya. Tampilannya ada hemisfer cerebri simetris, nanti kita lihat garis tengah vas cerebri harus tercitrakan, thalamusnya harus tercitrakan, cavum septi pellicidi tercitrakan, insula tercitrakan, tidak ada cerebellum yang terlihat, kaliper jarak dekat pada tepi luar tulang, kaliper jarak jauh dengan tepi dalam. Jadi inner outer maksudnya ya. Outer inner ya. Ya, jadi yang terdekat itu di outer baru inner ya. Pengukuran diameter terlebar. Harus tegak lurus dengan vas cerebri. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini ada gaya garis lurus ya, teman-teman ya. Ini kan harusnya inner outer atau outer inner. Jadi ini inner. Kalau inner baru ini di outer. Kebalikannya juga, kalau ini outer ini inner ya. Dan posisinya harus tegak lurus dengan garis tengah ini ya. Jadi yang harus nampak, yang harus pada saat kamu pengukuran ada BPD-nya. Pada BPD ini adalah ini ada vas cerebri-nya, ada cavum septum pellucidum ya, ada ini nih kayak bentuk panah ya, cavum septum pellucidum ya. Ada thalamusnya, ini ada panah pertama, panah kedua, ini thalamus ya. Panah pertama adalah cavum septum pellucidum, ini panah kedua thalamusnya ya. Ini ada insulanya ya. Oke. Nah, kalau HC ya, head circumference ini adalah bulatan, bentuknya bulatan ya. Jadi kalau BPD itu garis ya, ini nanti kalau kita tekan HC ini dia bentuknya bulat. Jadi gambarannya harus nampak seperti yang saya jelaskan tadi. Baru itu benar-benar kita bisa mengukur BPD dan HC. Nah, ini harus seperti ini ya. Nah, ini wajah janin ya, teman-teman. Ini sagittal, ada sagittal, koronal, dan transversal ya.
Jadi kalau sagittal ya kita ingat kan dari potongnya dari depan ya, gini ya. Oke, ini dari koronal ya, koronal dari sini gini. Gini dia dari telinga ya. Kalau transversal dari batang tubuh. Oke. Nah, ini. Nah, leher janin ini seperti ini. Ini toraks janin seperti ini ya. Gambarannya. Toraks janin baru ini kelihatan nih. Ya. Ini pemotongannya ya. Potongnya begini. Ini kalau ini berarti apa ini? Koronal ya. Koronal ya. Oke. Nah, jantung janin ya. Kelainan terbanyak itu diagnosisnya sulit. Biasanya jadi pemeriksaan harus sistematis ya. Di screeningnya itu di usia 20 sampai 22 minggu ya. Tentukan presentasinya. Jadi letaknya posisi kiri dan kanan janin, cari gaster. Nah, setelah cari gaster baru geser ke kranial ya. Beberapa senti, beberapa mili ya. Nah, pastikan situs aksis CTR, rongga septum, interventriculum, katup, dan foramen ovale ya. Ini kayaknya agak mendalam deh. Tapi yang penting nanti kalau kamu lihat USG ini nampak seperti ada ini katup nih. Kayak gini nih. Nah, ini pemeriksaannya dengan menggunakan M-mode ya. M-mode ya. Ini jadi pijit tombol PW. Nanti mungkin di video selanjutnya mungkin saya akan bahas mengenai bagaimana cara membaca USG langsung di USG-nya ya. Nah, ini kalau abdomen ini kan ini kalau misalnya ini kayak rel kereta api, ini tulang belakang ya. Ya, teman-teman ya. Jadi udah kelihatan organ-organnya di perut, di abdomen ya. Nah, kalau misalnya lingkar perut ya, yang harus kelihatan adalah zona pada fokus pada level yang tepat. Jadi ada potongan aksial abdomen, jadi di batang tubuhnya ya. Lalu diukur selingkar mungkin, jadi dia bentuknya bulat gitu. Beda kalau misalnya BPD itu harus agak lonjong ya. Spina tercitrakan pada potongan melintang pada posisi 3 dan atau 9 bila memungkinkan ya. Spina berarti tulang belakangnya nampak ya. Gelembung lambungnya dicitrakan, bagian intrahepatik vena umbilikus tercitrakan, tidak lebih dari satu tulang iga tampak pada sisi lateral, ginjal tidak ditampilkan, jadi ginjal jangan nampak, jangan kelihatan. Ini jadi logat medan nih. Kulit terlihat secara keseluruhan bila memungkinkan. Pengukuran lingkar elip pada tepi luar kulit. Nah, ini teman-teman yang harus kamu lihat nih. Pada AC ya. AC ya. Jadi ini ada umbilikusnya, vena umbilikus. Ini ada spine itu tulang belakang, ada stomach ya, ada gaster. Nah, ini kan bentuknya bulat ya, teman-teman ya. Jadi itulah baru kita bisa melihat, bisa mengukur. Ya, abdominal circumference. Nah, bila ingin pengukuran lingkar perut harus ditampakkan ada gambar vertebra, gaster, dan vena portal hepar. Jadi ada 3 yang harus dilihat. Ya, vena portal itu bentuknya seperti J. Ya, jadi yang harus dilihat adalah vertebranya, gasternya, atau sinus portal hepar. Ya, nah ini. Nah, ini ada stomachnya, ini bentuknya J ya. Nah, ini baru jadi ini benar baru kita bisa ukur ya. Ini rongga abdomen ini pemotongannya apa? Aksial ya. Nih, oke.
Nih, coba yang benar tuh kayak gimana nih? Ini benar. Ini yang salah ya. Nah, pada abdomen kita ngelihat ada gaster ya atau lambung ya. Pada kehamilan 9 minggu, kistik anekoik di daerah abdomen ya. Bentuk dan ukuran gaster itu berubah sesuai dengan isi yang dikandungnya. Jadi di abdomen juga ada insersi umbilicusnya ya. Oke. Terletak di bagian tengah abdomen, terdiri dari 2 arteri dan vena. Patologi yang mungkin terjadi pada umbilicus adalah kistik arteri umbilicus tunggal. Oke, ini algoritmanya ya. Algoritma untuk ginjal pada janin. Nah, ini agak mendalam untuk dokter umum ya. Nah, genital, coba kamu lihat nih genital. Ini biasanya kalau perempuan itu ada labianya dan uterus ya, lebih sulit, biasanya kesalahannya besar ya. Ini kamu lihat sini kayak ada garis ini kan perempuan ya, tapi kalau misalnya laki-laki nggak ada garis ya, nggak ada garis. Ini langsung menonjol nih. Kalau pada laki-laki ada penis, testis, skrotum. 30 minggu testis masuk ke dalam skrotum ya. Hidrokel sering ditemukan. Oke. Nah, ini vertebra. Vertebra itu berarti tulang belakang, dia bentuknya seperti rel kereta api ya. Nah, kayak gini. Ekstremitas nih, kita bisa melihat tangannya, tangannya ya, ini kakinya. Ya, kalau yang diukur, kalau dalam USG adalah ininya, femurnya ya. Untuk diukur. Nah, ini femur length ya, jadi panjang dari femur. Zona fokus pada level yang tepat ya. Jadi pembesaran gambar sesuai. Seluruh diafisis femur tercitrakan. Jadi tulang femurnya kelihatan semua. Tegak lurus pada sumbu panjang femur waktu diukur. Kaliper diposisikan pada kedua ujung diafisis tulang keras, diukur diafisis terpanjang yang tampak ya. Artefak spur pada ujung diafisis tidak disertakan dalam pengukuran. Oke, screening trimester 2. Jadi biasanya kalau 17 minggu itu janin sudah sempurna ya. Oke. Jadi evaluasi apakah organnya normal atau enggak ya. Plasentanya gimana, amnionnya gimana, cervixnya gimana, kembar atau enggak. Ini intrauteri fetal death, kalau ada yang mati gimana, ada enggak bunyi jantungnya ya. Screening trimester 3. Tentukan usia gestasi, cerebellum, lingkar kepala, dan DBP. Ya. Morfologinya mirip dengan pemeriksaan kedua. Anomali yang baru muncul adalah kelainan ginjal, hidronefrotis. Ini kayaknya kalau dokter umum nggak terlalu inilah ya. Ya, oke. Nah, evaluasi juga ada kematian janin nggak? Intrauterine fetal death nggak? Plasentanya gimana? Previa atau placenta accreta? Ini AFI itu mengukur dari cairan amnion ya, atau ketuban ya. Jadi uterus itu dibagi dari 4 kuadran ya. 4 kuadran jadi 4 area ya. Jadi pengukuran ini dengan dimensi vertikal terbesar pada setiap kuadran. Jadi ini. Jadi dibuat 4 pemeriksaan, kuadran 1, 2 dan 3. 1 2 3 4 ya. Nanti dijumlahkan semuanya. Jadi kalau oligoamnion, hidroamnion tuh di bawah 5, borderline 5 sampai 10. Jadi kalau yang normal 10 sampai 24. Ya. Kalau jumlahnya 24 dijumlahkan berarti lebih dari 20, jadi polyhydroamnion ya. Ingat 10 sampai 24 yang normal ya.
Nah, ini pemeriksaan ini biasanya dengan kuadran 4 kuadran ya. Nanti dijumlahkan semuanya ya. Nah, ini kita lihat cara pengukuran ya. Ini nggak boleh ada organ lain di sini. Kosong ya. Jadi kita jumlahkan semuanya. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, plasenta solusio berarti dia udah lepas ya. Lepas dari rahimnya, udah ada sebagian yang lepas ya. Ini tandanya bisa perdarahan, ini ada darah. Ya, ini adalah uterine wall. Ya, jadi dindingnya ya. Maturasi plasenta, jadi kematangan dari plasenta ini kalau yang ini masih mulus ya. Ini udah mulai ada bercak-bercak ya. Nah, placenta previa ya. Ini plasentanya di bawah. Ya, ini kita lihat nih, kita perhatikan ini kandung kemih ya. Ini di bawah ya. Jadi dia ini leher rahimnya. Ya. Ini lilitan tali pusat, ini kelihatan nih ada jendul di daerah lehernya ya. Oke teman-teman, ini sekilas dari bahan yang harus kamu ketahui ya. Nanti kalau saat pelatihan kamu sudah tahu lah gimana kamu mendapatkan bahan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan yang bagi ingin ikut pelatihan, kamu bisa tonton dulu video ini biar agak-agak ngerti sedikit lah pada saat sebelum melakukan pelatihan. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kamu. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan like dan share juga ya. Oke, bye-bye.